dalam Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia Yesus kekuatan kita. Amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanyalah untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Aku percaya
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat AFZ Kudus dimanapun engkau berada. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Joni Lumondo dari AFZ Living Water Semarang. Dan saya percaya bahwa apa yang akan disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Hidup berkemenangan adalah bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Mari kita berdoa untuk setiap firman Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan buat semua kita. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joni Lumondo. Urapi dan biar setiap kami yang mendengarnya boleh sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya atau kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga saya ingin menyampaikan salam dari jemaat yang saya layani untuk jemaat IFGF Kudus. Ya, kita tahu bersama bahwa kita sedang menghadapi persoalan yang sama, ya, permasalahan yang sama yang berkaitan dengan masalah pandemi. Kita melihat dampak yang terjadi yang begitu luar biasa. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang bisnisnya anjlok, ya, yang kemudian mengalami keadaan yang susah, yang sulit, dan juga ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi, ya, orang yang dicintai, keluarga, sanak famili. Itulah yang terjadi dan hari-hari ini kita hadapi bersama tentunya. Nah, itu sebabnya saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kiranya ini boleh menjadi kekuatan, yang boleh menguatkan kita semua, ya, khususnya ketika kita menghadapi persoalan yang kita hadapi bersama ini. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat IFGF Kudus, kita sering mendengar hamba Tuhan yang mengatakan kita pasti bisa menjadi orang percaya yang menang. Ya, kita akan menjadi pemenang. Kita akan hidup berkemenangan. Tetapi pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan penting adalah sebetulnya apa yang dimaksud dengan hidup berkemenangan? Karena hari ini banyak orang Kristen yang gagal paham tentang hidup berkemenangan. Atau orang Kristen yang bingung. Ya, sebetulnya apa itu definisi dari orang yang hidup berkemenangan? Karena hari ini banyak orang yang bersaksi, menyaksikan ketika dia tidak kena COVID misalnya, dia mengatakan dia menjadi orang yang menang. Atau ketika dia sembuh dari COVID yang dia alami, dia mengatakan dia adalah orang yang menang, orang yang hidup berkemenangan. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika doanya dijawab, lalu dia berkata bahwa dia orang yang menang. Nah, apakah hidup berkemenangan ukurannya adalah hal yang demikian? Kita harus bertanya kepada firman Tuhan kembali. Sebetulnya yang dimaksud hidup berkemenangan itu seperti apa? Apakah ketika kita tidak di PHK, ya, kita tidak kena COVID, kita tidak mengalami masalah, dan kemudian kita disembuhkan, doa kita dijawab, lalu kita mengatakan, yes, aku adalah orang yang menang. Aku orang percaya yang hidup berkemenangan. Nah, apakah demikian yang dimaksud? Sebabnya kita harus tanya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak salah paham, kita jangan gagal paham tentang apa itu hidup berkemenangan. Karena ini penting sekali. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang bingung. Apa itu yang dimaksud hidup berkemenangan? Nah, apa yang Alkitab katakan? Ya, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ukuran orang hidup berkemenangan itu bukanlah ketika dia sembuh atau tidak sembuh. Kalau sembuh itu artinya berkemenangan, kalau tidak sembuh itu artinya orang yang kalah. Kena COVID atau tidak kena COVID. Kalau yang kena COVID itu orang yang kalah. Ya, yang di PHK atau tidak di PHK. Yang di PHK itu orang yang kalah. Ya, orang yang mengalami masalah itu orang yang kalah. Apakah demikian? Sama sekali tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup berkemenangan adalah secara demikian artinya. Ya, yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kita akan belajar bersama yang pertama.
Apa itu yang dimaksud dengan kita menjadi orang percaya yang hidup berkemenangan? Apa itu maksudnya? Nah, ini penting sekali. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati melalui kebenaran ini. Dan saudara akan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan apapun yang terjadi di hadapan kita. Yang pertama, ya, kita adalah orang yang hidup berkemenangan, ya, jika kita menjadi orang percaya yang tetap mempercayai Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, karena ini prinsip yang penting, saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita adalah orang yang hidup berkemenangan jika kita menjadi orang percaya yang tetap mempercayai Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Ukuran kemenangan kita, tadi saya mengatakan, ya, bukanlah ketika kita kena COVID atau tidak, kita disembuhkan atau tidak. Karena pertanyaannya bagaimana kalau orang yang kena COVID? Apakah berarti dia orang yang kalah? Bagaimana dengan orang yang tidak sembuh, yang akhirnya meninggal? Ada saudara kita, ya, yang kita cintai, kekasih kita yang kita cintai, ya, mengalami itu. Apakah demikian? Tidak. Itu bukan ukuran orang hidup berkemenangan atau tidak. Tetapi ukuran yang penting yang harus kita ketahui, yang Alkitab ajarkan adalah bahwa kita dalam situasi dan kondisi apapun sebagai orang percaya, kita tetap mempercayai Tuhan. Nah, orang yang seperti inilah yang disebut orang percaya yang hidup dalam kemenangan. Badai itu bisa datang dalam kehidupan kita. Ya, badai itu menggambarkan masalah tentunya. Badai itu bisa datang dalam kehidupan kita. Kita mengenal sebuah lagu yang sangat terkenal, ya. Dalam bahasa Inggris judulnya Still. Ya, lagunya sangat terkenal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Lingku Piku. Di bagian refren dikatakan di saat badai bergelora, ya, aku akan terbang bersamamu. Tapi sebetulnya bagian yang sangat penting, yang paling penting dalam lagu ini adalah kalimat terakhir, ya, di bagian refrennya itu. Ya, mengatakan bahwa I will be still, know you are God. Artinya apa? Artinya walaupun badai itu boleh datang, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap bisa berkata, Tuhan itu adalah Allah bagiku. Dia tetaplah Allah. Anda dan saya tetap mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Ya. Tuhan adalah bagianku. Mazmur 73 ayat 26. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apa artinya dari ayat ini? Artinya, kalaupun harus terjadi hal yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan seolah-olah tidak ada pertolongan dari Tuhan, ya, bahkan sakit kita tidak disembuhkan, ya, kita tetap bisa mengatakan, kita tetap bisa mempercayai Tuhan, dan tetap mengatakan bahwa Dia tetaplah Allah yang menjadi bagianku selama-lamanya dalam kehidupanku. Nah, inilah orang yang hidup berkemenangan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, semenderita apapun, kita mengalami penderitaan, semenyedihkan, ya, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah tetap Allah bagiku. Ya, I will be still, know you are God. Ya, kita tetap bisa berkata, Engkaulah yang menjadi bagianku. Engkau tetaplah Allah dalam hidupku. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui. Bahwa inilah yang dimaksud bahwa kita ini hidup sebagai orang percaya yang berkemenangan. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita gagal paham tentang hal ini. Jangan sampai ukuran kemenangan kita hanya diukur dari sembuh tidak sembuh.
diberkati, tidak diberkati. Bukan, sama sekali bukan itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Justru yang diajarkan oleh Alkitab adalah apapun yang engkau hadapi, situasi yang bagaimanapun, diberkati nggak diberkati, sembuh tidak sembuh, ngalami mujizat tidak ngalami mujizat, doa dijawab tidak dijawab, Anda tetap bisa berkata bahwa engkaulah Allah, engkau tetaplah Allah menjadi bagian dalam hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan? Orang yang hidup berkemenangan itu seperti apa? Ya, kita adalah orang-orang yang hidup berkemenangan jika di dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Baik, karena ini prinsip penting juga, saya ulangi. Anda dan saya, kita adalah orang yang hidup berkemenangan jika dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Sebenarnya musuh yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah yang disebut dengan ketakutan. Takut, khawatir, gelisah. Itu adalah musuh yang paling berbahaya dalam hidup kita. Ini bukan lagi iblis, bukan lagi setan, musuh yang berbahaya buat kita. Tetapi justru ketakutan kita. Ya, ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir menghadapi situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Maka itu adalah musuh yang paling berbahaya yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang membuat kita gagal untuk disebut sebagai orang yang hidup berkemenangan. Karena orang yang hidup berkemenangan, dia akan tetap ya memiliki damai sejahtera. Tetap hidup dalam damai sejahtera. Apa artinya ketakutan sebetulnya? Ketakutan itu artinya adalah ya kita ya kehilangan damai sejahtera. Itu arti ketakutan sebetulnya. Ketakutan itu artinya apa? Kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu versusnya adalah ketakutan. Ketakutan. Dan Tuhan ingin atau Tuhan menghendaki saya dan saudara sebagai orang percaya itu tetap hidup dalam damai sejahtera. Ya. Saya teringat sebuah peristiwa dalam Alkitab ketika murid-murid hidup dalam ketakutan. Ketika Yesus ditangkap dan kemudian Yesus disalib, ya. Murid-murid tercerai-berai dan mereka hidup dalam ketakutan. Mereka pada suatu kali saat mereka berkumpul di sebuah ruangan. Dan Alkitab mengatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, ini terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, lihat perkataan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh murid-murid pada waktu itu. Bahwa yang dibutuhkan oleh murid-murid pada waktu itu adalah damai sejahtera. Karena mereka ada dalam kondisi ketakutan. Itu sebabnya Yesus mengatakan damai sejahtera. Shalom. Eirene. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena sesungguhnya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa Tuhan ingin supaya kehidupan kita menjadi orang yang hidup berkemenangan. Yaitu ketika kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena firman Tuhan mengatakan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Mengatakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah yang akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itu timbulnya di mana? Di hati, di pikiran kita. Ya, hati kita gelisah, hati kita takut menghadapi situasi dan kondisi ini. Pikiran kita kalut. Itu sebabnya
orang bisa kehilangan damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya apa? Supaya saya dan saudara jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Lihat, Alkitab mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, beyond, melampaui segala akal. Dia lebih dari akalmu. Kalau engkau berpikir ini dan itu, ya mungkin kau punya strategi-strategi apa. Saya mau katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera itu lebih dari semua yang kita pikirkan, yang engkau bisa bahkan lakukan dalam kehidupanmu. Karena damai sejahtera inilah yang akan memelihara hatimu, memelihara pikiranmu, sehingga engkau terjaga. Engkau tidak pernah hidup dalam ketakutan. Engkau tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang hidup dalam kemenangan. Artinya apa? Artinya situasi dan kondisi apapun yang terjadi tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Situasi seberat apapun, penderitaan seberat apapun, kesedihan sesedih apapun yang terjadi dalam hidupmu, bahkan hari-hari ini mungkin kau mengalaminya, itu tidak membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Karena begitu engkau kehilangan damai sejahtera, engkau akan menjadi orang percaya yang kalah. Engkau gagal untuk disebut sebagai orang percaya yang hidup dalam kemenangan. Tetap hidup dalam damai sejahtera, dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah yang disebut sebagai orang yang hidup di dalam kemenangan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang ketiga. Orang yang hidup berkemenangan. Apa yang Alkitab katakan? Kita adalah orang yang hidup berkemenangan. Jika dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap hidup di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Destiny itu adalah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Apa tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Tuhan ingin supaya apa? Supaya saya dan saudara, selama kita hidup di dunia ini, hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Itu destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, sesulit apapun, engkau tidak lari, engkau tidak keluar dari destiny itu, bahwa hidupmu tetap memuliakan Tuhan. Hidupmu tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap ada di destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai siapapun kita, sebagai ayah, ya, sebagai ibu, anak, sebagai karyawan, ya, sebagai siapapun kita, sebagai owner, pemilik perusahaan, sebagai siapapun, Tuhan mau supaya apa? Supaya hidup saya dan saudara itu tetap di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Orang yang seperti ini, orang yang tetap hidup di dalam rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupnya yang sudah Tuhan tetapkan, maka orang seperti ini disebut orang yang hidup di dalam kemenangan. Saya diberkati dengan sebuah lagu yang menurut saya lagu ini luar biasa. Ya, di bagian refrennya saudara pasti mengetahui lagu ini karena lagu ini cukup terkenal ya. Lagunya mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan.
bagian yang terakhir ini menjadi bagian yang penting. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Perhatikan, bagian yang terakhir ini menjadi bagian yang penting karena apa? Inilah destiny yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, kita hidupi. Bahwa engkau menjadi alatnya Tuhan, engkau menjadi bejananya Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam situasi yang seperti apapun, hidupmu tetap memuliakan Tuhan. Orang akan melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Orang akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui apapun yang kita katakan, yang kita lakukan. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Itulah yang disebut orang yang hidup di dalam kemenangan. Hidup berkemenangan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu ketika Anda mendengar kebenaran ini. Kita tidak lagi menjadi orang percaya yang bingung tentang apa sebetulnya orang yang hidup berkemenangan itu apa maksudnya. Nah, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, saya rindu kebenaran ini akan memerdekakan, akan membuat Anda merdeka. Ketika engkau mengetahui kebenaran, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu akan memerdekakan kita ketika kita mengetahui kebenarannya. Jadi jangan ukur kemenanganmu itu hanya dari sembuh tidak sembuh, kena COVID tidak kena COVID, diberkati tidak diberkati, dijawab doanya atau tidak dijawab. Jangan ukur kemenanganmu itu hanya dengan hal seperti itu. Karena bukan itu yang Alkitab katakan. Yang Alkitab katakan ketika engkau disebut orang yang hidup berkemenangan adalah ketika apa? Ketika engkau tetap mempercayai Tuhan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, sesulit apapun, engkau tetap bisa berkata, engkaulah Allah yang menjadi bagianku. Engkau tetap Allah yang menjadi bagianku. Engkau tetap hidup di dalam damai sejahtera, dalam situasi dan kondisi apapun, seberat apapun, sesedih apapun, semenderita apapun, engkau masih bisa tetap memiliki damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera. Dan engkau tetap menjadi orang yang hidup di dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Yaitu apa? Hidupmu itu menjadi berkat, memuliakan Tuhan dalam setiap atau dalam segala situasi yang kau hadapi. Dalam semua situasi yang kau hadapi, engkau tetap bisa menjadi berkat. Bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun, hidupmu bisa menjadi berkat. Hidupmu memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai hidup berkemenangan. Dan saya rindu, itulah Anda. Anda yang hari ini melihat tayangan ini. Itulah hidup Anda. Bahwa Anda menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Mazmur mengatakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Orang yang hidup berkemenangan, dia akan berjalan tegak ketika dia menjalani kehidupan. Orang yang hidup dengan kekalahan, dia akan berjalan menunduk. Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan mau supaya setiap Anda bisa mengatakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku, hadapi semua situasi dan kondisi apapun. Ya, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Aku siap untuk menghadapi semua. Aku mau menjadi orang yang hidup dalam kemenangan, hidup berkemenangan. Sekali lagi saya katakan, itu adalah saudara, jemaat IFGF Kudus akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saudara.
Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami seperti yang saya katakan, mungkin Anda kena COVID, jangan pernah bingung dan mengatakan, waduh saya jadi orang Kristen yang kalah. Atau bahkan engkau mengalami PHK, kehilangan pekerjaan. Bisnismu sedang turun, sedang drop. Pekerjaanmu, engkau mengalami kesulitan dalam pekerjaan, finansial. Jangan buru-buru mengatakan aku jadi orang Kristen yang kalah. Karena bukan itu ukurannya. Bukan itu, dan kita sudah tahu. Sudah tahu jawabannya. Apa yang menjadi ukuran sesungguhnya. Kita responi firman Tuhan ini. Karena saya selalu mengatakan, siapapun yang menyampaikan, entah itu hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, atau siapapun, firman Tuhan yang disampaikan tidak akan memiliki arti apa-apa. Karena yang penting itu adalah respon. Respon kita ketika kita menerima kebenaran. Kita responi. Dan kita mengatakan, yes, amin, aku terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Menjadi bagian dalam hidupku. Tidak akan pernah terambil dari hidupku. Itu menjadi bagian yang tetap ada dalam hidupku. Dan aku mau Tuhan, katakan kepada Tuhan. Aku menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Tetap mempercayai Engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap memiliki damai sejahtera. Tetap hidup dalam damai sejahtera. Dan tetap hidup dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanku. Yaitu hidupku menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan kembali untuk kami mendengar firman-Mu dan kami boleh diajar oleh firman-Mu. Supaya kami boleh mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan. Hari ini kami mengerti apa itu orang yang hidup berkemenangan. Siapa orang yang hidup berkemenangan? Kami sudah mendengarnya Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Kami mau Tuhan, semua kebenaran itu Tuhan. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami menjadi orang Kristen yang tidak lagi bingung tentang hidup berkemenangan ya Tuhan. Kami tidak lagi gagal paham ya Tuhan tentang hidup berkemenangan. Tapi kami mengerti hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu, kami boleh menyadari Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau rindu supaya kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan. Khususnya ketika kami menghadapi kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Yang penuh dengan tantangan. Biarlah kami tampil. Kami muncul menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami perkatakan juga untuk setiap jemaat IFCF Kudus dimanapun berada Tuhan. Bahkan yang saat ini melihat tayangan ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami hamba-Mu perkatakan ya Tuhan. Terjadilah seperti apa yang firman-Mu katakan. Untuk setiap umat-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih kami perkatakan. Firman kebenaran ini menjadi hidup dalam hidup mereka. Mewarnai kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Firman-Mu itu akan menjadi kehidupan di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dan kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Joni telah memberkati kita semuanya. Dan saya juga percaya bahwa itu akan membuat kita semakin hidup
ya menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Situasi boleh sulit, keadaan pribadi, keluarga boleh sedang dalam hari-hari yang tidak mudah, tapi percayalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, akan membuat kita terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkati Pastor Joni yang telah melayani kita semua, dan setiap Jumat IFJ Living Water akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang telah disampaikan buat kami semuanya. Kami sungguh diberkati dan kami percaya kami akan mengalami kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, penyertaan sempurna daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan percayalah, apapun situasi yang sedang kita hadapi, Dia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan dan penyertaan daripada Tuhan yang berjanji menyertai kita, senantiasa menyertai kita semuanya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan jumpa dalam online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu.